sembarangan menurunkan dosis amoksilin ketika clavulanic acid dikombinasi. Hanya kelebihannya adalah efektivitasnya lebih baik. Nah, untuk cefalosporin itu umumnya itu sangat baik diabsorpsi, berbeda dengan amoxicillin yang mungkin hanya 50%, bahkan 60%, tapi kalau cefalosporin termasuk cefixim itu umumnya absorpsinya bagus, jadi kita bisa berikan oral, tetapi untuk ekskresinya tadi disampaikan, cefixim itu tidak terlalu terpengaruh dengan fungsi ginjal. Jadi orang yang sakit ginjal jangan diturunkan dosisnya, nanti nggak tercapai dosisnya. Kalau cefadroxil iya, kalau sakit ginjal dosisnya diturunkan karena takut dosisnya ketinggian. Ini azitromisin kita lihat bahwa kalau dia yang slow release dia lebih baik karena dia lebih bertahan lama di darah, padahal dia penting untuk menjaga AUC-nya. Sementara kalau dia harus diberikan yang tidak extended release, kita harus memberikannya berulang kali setiap hari. Ini adalah makroid yang lain, kita lihat bahwa roxitromisin adalah yang paling baik absorpsinya dan paling bertahan lama, tetapi protein bindingnya paling besar. Jadi dengan demikian resiko toksisitas apabila dia hipoalbumin, pasien albuminnya rendah, itu lebih besar. Ini adalah cotrimoxazole dan trimotropin. Trimotropin itu lebih ke jaringan tisu, jadi itu yang lebih bekerja pada ISPA, tetapi sulfametazole lebih bekerja di dalam serum. Dengan demikian maka komponen trimotropinnya tidak bisa diturunkan pada kasus ISPA. Ini adalah pertimbangan yang lain mengenai bagaimana mengatur obat ya. Jadi kalau kita masalah di soft tissue, itu berbeda dengan masalahnya kalau infeksinya di tulang, di saluran di otak gitu ya. Nah, untuk saluran nafas itu kan soft tissue. Itu yang harus diingat bahwa kalau dia obes, dosisnya harus dinaikkan karena nggak akan tercapai kalau dia obes di dosis di jaringannya. Ya. Nah, ini adalah tadi pertimbangan yang sudah sampaikan. Kalau beta-lactam, maka kalau harus dinaikkan, frekuensi harus dinaikkan. Kalau quinolone, naikkan dosisnya. Ya. Nah, dengan demikian flow cara berpikirnya adalah ini. Kalau pasien itu terinfeksi, maka pertimbangkan farmakokinetik obatnya. Apakah dia sangat larut, ataukah dia protein banding? Kalau protein banding, hati-hati overdosis, efek samping obat kalau hipoalbumin. Tapi pada sisi yang lain, pembawaan albumin sampai ke jaringan juga lebih bagus. Dan mekanisme eliminasinya lewat ginjal atau bukan. Kalau lewat ginjal ada gangguan ginjal diturunkan dosis, tapi sebaliknya kalau ekskresinya tidak dari ginjal jangan turunkan dosis. Kemudian pertimbangan dengan klinisnya, apakah tempatnya itu di saluran nafas atau di tempat yang lain. Kalau di sinus tentu kita harus pertimbangkan yang menembus tulang, sementara kalau yang di jaringan lunak, di tenggorokan, di nasal itu harus yang tembus ke jaringan lunak. Kemudian juga komposisi tubuh, apakah dia gemuk atau tidak, berat badan dibanding dengan body mass index itu harus jadi pertimbangan. Kemudian juga bagus kalau kita punya pola resistensi kuman di satu tempat. Tidak direkomendasikan semua pasien yang saluran nafas atas ya, kecuali kalau pneumonia. Kalau saluran nafas atas tidak direkomendasikan semua dikultur. Tetapi setahun sekali mestinya rumah sakit bukan per individual ya. Secara rumah sakit mesti punya pola pattern pasien kita di lingkungan kita ISPA-nya itu kumannya apa dan obat yang paling ideal apa. Yang lain adalah tentu adalah farmakodinamik, pertimbangan farmakodinamik tentang tadi ya berapa lama atau berapa sering harus diberikan, berapa tinggi dosisnya. Dari situlah kemudian kita lihat klinisnya dan kita tetapkan antibiotik yang paling optimalnya. Jadi secara umum kalau saya ringkas, apa yang perlu kita ingat adalah pertama sebagian besar infeksi saluran nafas atas itu adalah virus jadi self-limited. Jadi tidak perlu terburu-buru kepada antibiotik, tetapi penggunaan antibiotik harus punya panduan karena harus benar dan kalau perlu tidak boleh terlambat. Karena itu lihat timing ketika pasiennya datang, itu hari keberapa. Pengobatan simptomatik itu harus dipertimbangkan balance-nya, keseimbangannya antara risiko dan keuntungannya. Sementara penggunaan antibiotik perlu dipandu dengan pola infeksi, lokasi infeksi, dan juga mekanisme kerjanya, termasuk farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Allahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva atas pemaparannya. Sungguh menarik sekali dok dan komplit kalau menurut saya.
Mohon berkenan dok, kita akan buka sesi tanya jawab ya dok ya. Oh ya, baik. Iya, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, izin membacakan. Pertanyaan untuk Dokter Seva. Yang pertama, apakah dokter pernah menemui pasien COVID-19 dengan simptom seperti common cold? Mohon penjelasan. Ya, ya, baik. Mirip iya, tetapi terus terang agak berbeda sedikit kalau sudah terbiasa. Tapi saya sarankan bagi yang belum terbiasa, memang kita akan berpikir common cold dulu. Apa yang mirip? Common cold itu ada gejala gregesi, jadi meriang, rasa demam yang nggak tinggi dan merasa. Pada COVID itu bisa demam tinggi, tapi berbeda dengan dengue yang tiba-tiba demamnya tinggi. COVID seringkali demamnya itu tanggung, jadi insidious pelan-pelan atau langsung tinggi tapi tidak tinggi sekali. Jadi saya belum pernah mendapatkan COVID, terutama di awal, itu suhu sampai 40. Biasanya bermain di antara 37,5 sampai 39, antara itu. Itu yang mirip dengan common cold. Yang kedua adalah gejala batuk. Tapi kalau kita teliti ada sedikit berbeda. Common cold biasanya beler dan lendir yang jernih. Sementara pada COVID batuknya itu kering. Nah, karena common cold yang awal bisa batuk kering, tapi pada COVID batuk kelipnya itu justru karena reaknya kental di dalam paru, jadi nggak bisa keluar, itu menjadi batuk kering. Yang lain adalah pilek. Pilek yang beler, yang keluar ingus, yang encernya itu seringkali common cold. Sementara untuk COVID itu lebih dominan biasanya bersin dan nyeri, tapi tidak beler, paling-paling kongesti. Jadi ada beda-beda sedikit, tapi kalau nggak teliti kita bisa tersamarkan memang. Begitu. Ya, jadi memang harus teliti ya dok ya. Oke, izin lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Kebanyakan pasien ketika merasa nyeri tenggorokan akan mencari obat sendiri. Misal diobati dengan dequalinium chloride. Bagaimana ciri-ciri nyeri tenggorokan yang harus ditangani oleh seorang dokter? Jadi saya pikir yang perlu ditangani tentu adalah ketika obatnya perlu resep ya. Dan dalam hal ini untuk ISPA resep yang paling diutamakan, resep yang mau tidak mau harus diberikan itu adalah ketika antibiotik. Sebab obat simptomatik yang lain relatif itu obat yang bisa swamedikasi. Tadi selama tidak melewati dosis recommended itu tidak ada masalah. Yang penting diperhatikan sekarang adalah kalau dokter menyebutnya adalah vital sign, tanda vital atau tanda bahaya, alarm sign. Itu saja yang penting. Jadi kalau dia sesek, kemudian dia menggigil, tampak kita lihat sakit berat, nah hati-hati bahwa kalaupun ini virus, ini serius. Dengan demikian lebih baik dia dipersilakan ke dokter. Tetapi kalau alarm sign-nya tidak ada, misalkan demamnya nggak terlalu tinggi, dia bisa beli obat sendiri, kemudian dia tidak tampak menggigil, kemudian dia tidak tampak sesek, dan dia tidak mengaku sesek juga, kita bisa berikan obat simptomatik. Dan tadi saya sampaikan untuk obat simptomatik relatif tidak ada yang salah. Kalau ada ujian nih, kamu kalau sakit begini kamu kasih obat apa? Itu semua jawaban relatif, tidak ada satu soal pun yang bisa dijawab pasti salah 100% itu enggak. Karena betul-betul mulai dari yang paling menonjol gejala apa yang itu ada yang Anda tutup. Tapi satu hal tadi, kalau sudah ada gejala alarmnya, hati-hati ketika menutup itu, jangan-jangan dia membuat pasiennya nyaman dan dia lupa berobat ketika dia memberat. Ini harus ditimbang. Saya pikir itu seninya di situ. Iya, betul sekali dok. Seperti yang sudah disampaikan oleh dokter juga ya, dalam pemilihan terapi simptomatis harus mempertimbangkan benefit and risk-nya ya dok ya. Ya. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari apoteker Muhammad Toha. Dok, bagaimana pola resistensi antibiotik pada pasien ISPA? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau ISPA sebagian besar untuk bakterial itu hanya dua kelompok, yaitu gram positif, Streptococcus terutama, walaupun ada yang Staphylococcus, tapi terutama adalah Streptococcus baik alfa maupun beta hemolitik. Itu berarti gram positif, berarti mainannya di beta lactam. Atau kemungkinan yang kedua, tapi di Indonesia lebih jarang, tapi di luar negeri lebih banyak, tapi tetap ada di kita, itu adalah yang disebut sebagai bakteri atipikal. Itu kelompok Chlamydia, Bordetella, Moxarella, itu semuanya bermain di macrolide antibiotiknya. Karena itu makanya pada pasien-pasien rawat jalan pilihannya kita bermain di utamanya di
beta lactam, penisilin atau